A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan tak terhitung nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas, beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini kita sudah tahu bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita, karena pada bulan Ramadan ini pahala yang didapatkan dari perbuatan baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan puasa Ramadan itu sendiri pahalanya tak terhitung dan hanya Allah lah yang akan memberikan berapa kali, berapa besar pahala ibadah puasa Ramadan. Tetapi kita tentunya ingin bahwa seluruh kebaikan kita, seluruh ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Jangan perbuatan baik kita, ibadah kita sia-sia, menjadi sesuatu yang mubazir. Kalau bahasa Belandanya itu muspro. Itu bagaikan musafir yang melaksanakan perjalanan jauh sambil membawa sekarung pasir, katanya seperti itu. Jadi sudah dilaksanakan dengan berat, tetapi sebetulnya sia-sia. Nah, bagaimana upaya kita agar seluruh aktivitas kita, kebaikan kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Yang pertama adalah jika kita melaksanakan kebaikan atau ibadah itu harus dilandasi dengan iman. Tanpa iman, semua yang kita lakukan sia-sia. Jadi orang yang tidak beriman melakukan perbuatan baik sebaik apapun itu akan sia-sia, tidak berarti di hadapan Allah SWT. Yang kedua adalah harus dilandasi dengan ilmu. Tanpa ilmu, hanya iman saja yang kita lakukan bakal salah. Sholat subuh bisa 3 rakaat, bisa 4 rakaat. Melaksanakan ibadah mungkin tidak sesuai dengan tuntunan. Beberapa hari kemarin kalau kita lihat di medsos itu kan lagi viral. Ada seorang wanita yang pakai mukena sholat di kereta api, di jalan itu, di jalannya, di sela-sela kursi, sehingga orang yang mau lewat tidak bisa. Karena tanpa ilmu, dia taunya kalau sholat ya harus diri, ruku, sujud kayak gitu. Tidak tahu kalau di kereta itu bisa saja sholat sambil duduk. Itu karena kurang ilmu. Nah, untuk 2 landasan tadi, insya Allah kita semua yang ada di Masjid Al-Furqan ini insya Allah sudah ada. Iman insya Allah sudah ada. Yang kedua, ilmu insya Allah juga sudah ada, karena kita selalu mengaji terus. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana upaya agar
amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah harus ikhlas. Ini PR kita bersama. Ketika iman kita sudah punya, ilmu sudah punya, bagaimana caranya agar ikhlas? Karena kalau tidak ikhlas, jadi sia-sia seluruh amalan kita. Kita sudah jengkang-jengking sholat di masjid gitu, tapi kalau niatnya aja sudah tidak ikhlas, hanya mencari pujian dari orang, ya akan sia-sia sholat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi diminta untuk ikhlas, termasuk di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama din Allah. Jadi kita diminta untuk ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu adanya dalam hati. Kalau amalan tadi berupa jasmaninya, niat, ikhlas itu merupakan ruhnya. Jadi hanya kita yang tahu apakah apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah atau tidak. Dalam menyambut Ramadan saja, ada sebagian orang yang sudah keberatan, ya sebentar lagi Ramadan, bakal tidak bisa sarapan, tidak bisa makan siang, jadi dia sudah berat hatinya, tidak bisa ngerokok lagi nih kalau siang bagi para perokok. Nah, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita menghadapi Ramadan juga sudah dengan ikhlas, dengan senang hati menyambut bulan Ramadan? Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan meraih apa yang ia niatkan. Bapak sekalian, dalam suatu hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika kiamat nanti ada 3 golongan yang akan dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Yang pertama adalah orang yang mati syahid ketika berperang. Kita mesti berpikir bahwa orang yang mati dalam peperangan, mati syahid, ini pasti masuk surga. Allah memanggil orang itu ketika ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu perbuat? Dia menjawab bahwa saya mati syahid berperang di jalanmu ya Allah, untuk menegakkan agamamu. Tapi Allah Maha tahu, Allah katakan kamu bohong. Kamu maju berperang itu karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan, sebagai sang pemberani. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah mendapat gelar pahlawan, kamu sudah dapat gelar sang pemberani. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu ke neraka. Yang kedua adalah orang yang suka mencari ilmu, mengajarkannya, dan juga rajin membaca Al-Quran. Kita tentunya berpikiran bahwa orang itu pasti masuk surga. Ketika ditanyakan, dia menjawab bahwa saya rajin cari ilmu ya Allah, mengajarkan kepada orang lain. Saya juga rajin membaca Al-Quran, itu untuk menegakkan agamamu ya Allah. Allah Maha tahu.
kamu bohong. Apa yang kamu lakukan selama ini di dunia hanya karena kamu pengen disebut, dipanggil ustadz, hanya karena kamu pengen disebut kiai, pengen dipanggil ulama. Kamu rajin membaca Al-Quran karena kamu pengen disebut sangkori, al-hafiz, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah dipanggil ustadz, kamu sudah dipanggil kiai, kamu sudah dipanggil al-hafiz. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu ke neraka. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang banyak hartanya dan menafkahkan hartanya itu untuk amal, untuk infak, untuk zakat. Ketika ditanya oleh Allah, yang bersangkutan menjawab, harta saya banyak ya Allah, dan aku gunakan untuk menegakkan agamamu. Tapi Allah Maha tahu, bohong kamu. Harta yang kamu gunakan itu bukan untuk menegakkan agama saya, tapi tujuan kamu adalah agar kamu disebut sang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu ke neraka. Demikian Bapak Ibu sekalian, niat yang ada di hati tidak diketahui oleh orang lain, tetapi orang itu dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Sehingga marilah kita meluruskan niat kita, sehingga semua perbuatan, semua amalan, semua ibadah kita niatkan untuk ikhlas, hanya semata-mata karena Allah SWT. Ketika bapak-bapak mencari nafkah, mencari rezeki, niatkan ikhlas karena Allah, untuk istri dan anak-anak, nafkah keluarga. Ketika ibu-ibu sibuk di rumah, mungkin nyuci, nyetrika, masak dan sebagainya, niatkan ikhlas karena Allah, ingin melayani suami dan anak-anak. Demikian juga ketika kita sekarang rajin ke masjid, nanti juga beribadah, yang lain-lain juga kita niatkan ikhlas karena Allah SWT. Kalau misalnya ada kotak infak, orang punya di kantongnya 10.000 rupiah, dia masukkan di kotak itu 5.000 rupiah, tapi dengan ikhlas. Satu orang lagi punya duit 100 juta, dia naruh di kotak infak itu 100.000. Coba, tapi orang itu tidak ikhlas, hanya ingin dapat pujian. Kalau perlu di kotaknya itu yang separuh dimasukin, separuh masih diliatin, biar yang sebelahnya tahu, itu loh, masukin 100.000. Pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Tentunya kita memilih orang itu memasukkan 100.000 dan ikhlas, ya kan? Jadi lebih banyak tapi juga ikhlas. Ada perbuatan yang sangat besar tetapi jadi sepele artinya, dan sebaliknya ada perbuatan yang kelihatan sepele tapi ternyata besar pahalanya. Salah satu contoh adalah ketika kita jalan, ada paku di jalan terus kita singkirkan dengan niat ikhlas. Siapa tahu nanti ada orang yang bakal ketusuk paku, nanti ada motor, ada mobil yang ketusuk paku, dibuang paku itu. Tapi ada satu orang lagi yang karena hartanya berlimpah, pengen ke suatu yayasan yatim piatu, ngundang sekian puluh wartawan dengan pesan, tolong nanti saya mau ngasih bingkisan ke anak yatim, diliput, ditulis di koran, dimasukkan di TV, biar saya terkenal. Perbuatannya memang sangat besar, tetapi jadi sepele artinya, berbeda dengan yang tadi. Itu Bapak sekalian. Jadi tentunya kita pengen perbuatan sekecil apapun, apalagi sebesar apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diterima oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin.
Demikian Bapak sekalian kultum pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat terutama buat diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.